Shalom, kita masuk di seri yang keempat dari menafsir Alkitab secara sederhana dengan menggunakan salah satu pendekatan yang disampaikan oleh James Braga di dalam bukunya, yaitu pendekatan secara budaya. Nah, kita kalau berbicara budaya itu berarti ini berkaitan dengan ciri khas suatu kelompok bangsa, ciri khas agamanya atau keadaan sosialnya. Dengan kata lain, kebudayaan itu berkenaan dengan apa yang dilakukan orang, bagaimana gaya hidup mereka, cara mereka berpikir, dan kemudian kebiasaan-kebiasaan mereka. Alkitab berisi banyak sekali hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Nah, kita ini kan terpisah begitu jauh budayanya dari orang-orang yang hidup di zaman Alkitab. Sehingga amat sulit bagi kita untuk memahami cara-cara dan pola-pola berpikir serta kepercayaan mereka. Meskipun demikian, kalau kita mau memahami Alkitab secara memadai, kita perlu mempelajari sebanyak mungkin tentang kebudayaan dari kelompok tersebut, ya, baik kebiasaan mereka, gaya hidup mereka, dan juga cara berpikir mereka. Nah, kita tidak mungkin bisa mengetahui segala sesuatu tentang hal itu, ya. Tapi makin banyak kita pelajari, makin baik pula kemampuan kita untuk memahami Alkitab yang aslinya memang ditulis untuk mereka, ya, bagi mereka dan tentang mereka. Maka penelitian kita tentang latar belakang budaya bisa memungkinkan kita memperoleh pemahaman tentang orang-orang yang menjadi alamat kitab tertentu. Ada beberapa faktor yang tercakup di dalam hal ini yang akan kita lihat lebih jauh. Jika kita kembali kepada kitab Yunus yang dari seri pertama sudah kita angkat sebagai contoh di dalam beberapa pendekatan yang disampaikan oleh James Braga, maka kita bisa menjelaskan pendekatan budaya dalam kita menelaah Alkitab pada kitab Yunus ini, ya. Ada beberapa hal yang kita temukan di sana yang bisa diteliti lebih lanjut pola budayanya. Yang pertama, cara pengangkutan di laut. Ternyata pada waktu itu yang dinaiki oleh Yunus adalah sebuah kapal yang cukup besar. Sehingga ada tempat di bawah geladak di mana Yunus itu bisa tidur di sana. Bisa dilihat di dalam Yunus pasal 1 ayat yang kelima. Ini adalah sebuah kapal yang digerakkan oleh layar dan dayung. Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa lihat peraturan komersialnya. Bahwa ternyata untuk menempuh perjalanan dari Palestina ke Tarsis itu penumpang wajib membayar biaya perjalanan. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 3 bisa kita temukan hal itu. Lalu selanjutnya berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh para pelaut. Ternyata mereka mempercayai adanya ilah-ilah. Nah, di sini disebut ilah-ilah palsu di dalam Yunus 1 ayat 5. Lalu kemudian untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan, mereka membuang undi. Yunus pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Dan tindakan-tindakan agamawi dari para pelaut juga ternyata dijelaskan di dalam kitab Yunus. Ya, mereka berdoa kepada ilah palsu dalam Yunus 1 ayat 5. Tapi kemudian mereka berbalik dan berdoa kepada Allah Israel dalam Yunus pasal 1 ayat 14. Bukan hanya berdoa, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan berikrar kepadanya dalam Yunus pasal yang pertama ayatnya yang ke-16. Selanjutnya bagaimana kondisi moral sebenarnya di kota Niniwe, kota yang
dituju oleh Yunus sesuai dengan instruksi dari Tuhan. Itu terlihat dalam Yunus 1 ayat 2, 3 ayat 8, dan juga ayatnya yang ke-10. Alkitab juga menjelaskan bahwa Niniwe itu sudah memiliki peradaban yang sangat maju. Rakyatnya hidup di kota metropolitan yang luas. Yunus 1 ayat 2, 3 ayat 2 dan 3, 4 ayatnya yang ke-11. Lalu kemudian mereka juga ternyata di sana punya mata pencaharian beternak. Dalam Yunus pasal 3 ayat 7 dan 4 ayatnya yang ke-11. Nah, bagaimana dengan sistem pemerintahan di Niniwe? Yunus 3 ayat 6 sampai 7 itu menjelaskan bahwa raja mereka itu duduk di atas tahta, dia memiliki kedaulatan dan memerintah dengan dekret. Nah, di sana juga diinformasikan ada golongan bangsawan yang langsung berada di bawah kekuasaan raja. Kemudian hal yang selanjutnya, ini adalah tindakan-tindakan agamawi rakyat Niniwe setelah mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yunus. Mereka bertobat. Yunus 3 ayat 5 sampai 9. Caranya gimana? Mereka memanjatkan doa kepada Allah Israel. Di dalam Yunus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Selanjutnya lebih jauh lagi cara mereka mengungkapkan pertobatan. Mereka berpuasa, mereka memakai pakaian kabung, lalu kemudian melumuri tubuhnya dengan abu dan berbalik dari kejahatan. Itu dituliskan dalam Yunus 3 ayat 5 sampai 8. Nah, lebih jauh lagi di dalam kitab Yunus ini, kita bisa melihat ada perbedaan pola budaya di antara tokoh-tokoh yang disebutkan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kalau kita lihat ya, di dalam Alkitab itu, para pelaut bertanya kepada Yunus, khususnya di dalam Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mereka tanya, beritahukan kepada kami, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Wah, untuk menjawab pertanyaan ini, pasti akan menunjukkan bahwa pola budayanya Yunus itu sangat berbeda dengan pola budaya mereka yang bertanya kepada Yunus. Ya, baik. Kalau kita bicara soal latar belakang budaya di zaman Alkitab, maka kita harus menyadari bahwa Alkitab tidak memberikan informasi secara detail tentang makna budaya-budaya tersebut. Karena memang kitab itu ditulis pada orang-orang yang sangat mengerti budaya yang diangkat oleh si penulis Alkitab. Kitalah yang tidak mengerti. Maka ketika kita membaca, kita membutuhkan alat bantu seperti buku penuntun Alkitab, kamus Alkitab, ensiklopedi Alkitab, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau mencoba memahami adat istiadat orang Yahudi, baik itu di masa perjanjian lama maupun masa perjanjian baru, ini sebenarnya bukanlah usaha yang berat-berat amat begitu ya, seperti yang kita duga ya. Hal ini disebabkan karena banyak kegiatan agamawi dan sosial mereka itu berakar dalam Taurat Musa yang tercantum dalam kitab-kitab Musa. Tata krama dan adat istiadat Yahudi itu yang pada mulanya nampaknya amat sulit ditafsirkan, jauh lebih jelas bisa kita lihat kalau kita kaitkan dengan sudut pandangnya Taurat Musa. Salah satu contohnya yang menguatkan kita itu adalah nazarnya Hana. Waktu dia memohon seorang putra kepada Tuhan. Kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 11. Dikatakan Hana bernazar katanya. Tuhan semesta alam
jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, apa yang dimaksud Hana ketika dia berbicara tentang pisau cukur yang tidak akan pernah menyentuh putranya, dan bahwa putranya ini akan dia serahkan kepada Tuhan? Pada akhir pasal ini Alkitab sebenarnya menunjuk kepada Bilangan pasal 6 ayat 5. Di mana di sana kita membaca tentang sebagian hukum untuk orang nazir. Dengan membandingkan kedua ayat ini, kita dapat mengerti bahwa Hana itu berjanji kepada Tuhan, bila ia menjawab doanya, maka Hana akan memberikan anaknya kepada Tuhan di bawah ketetapan nazar orang nazir. Nah, di beberapa ayat kemudian kita kembali menemukan contoh lain bagaimana Taurat Musa itu membantu kita memahami budayanya Yahudi. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 24 sampai 25, di sana kita membaca bahwa setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Dalam Alkitab bahasa Inggris kita diacukan kepada Bilangan 15 ayat 8 sampai 10, di mana di sana kita baca peraturan-peraturan ilahi mengenai korban yang harus dipersembahkan oleh orang yang telah bernazar. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan setengah hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan setengah hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam konteksnya Hana, dia betul-betul taat dengan hukum Tuhan. Di samping keterangan mengenai latar belakang budaya yang bisa kita peroleh dari Alkitab, kita bisa dapatkan bantuan itu dari buku-buku sekuler atau sumber dari luar Alkitab. Bisa saja kita mencatat hasil kerjanya para teolog, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli geografi, dan para cendekiawan. Karena sumbangsi mereka itu begitu besar dalam kita memahami kebudayaan masyarakat di negeri dan zaman yang disebutkan di dalam Alkitab. Ya, contohnya lagi, keramah tamaan dan kesediaan menerima tamu itu merupakan contoh yang amat baik. Kalau kita buka kamus dan ensiklopedia Alkitab, di sana dijelaskan bahwa di daerah-daerah padang pasir itu keramah tamahan terhadap seseorang, ya, seorang tamu khususnya, itu dianggap sebagai hak dari seorang yang sedang mengadakan perjalanan. Begitu ya. Dan oleh karena itu menjadi kewajiban bagi seorang tuan rumah untuk menerima tamu ini dengan ramah tamah. Karena cepat atau lambat tuan rumah itu sendiri mungkin bisa menjadi tamu dan juga mengharapkan keramah tamahan orang lain. Kebiasaan ini jelas terlihat di dalam cerita dalam Hakim-Hakim 19 ayat 14 sampai 21 yang menceritakan perjalanan Lewi dengan gundiknya. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin.
Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ, dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Nah, ini ada suatu hal yang sangat berbeda dengan keadaan orang-orang di suku Benyamin ini yang tidak mengajak orang asing ini untuk menginap di rumah mereka. Oke, kita akan coba lanjutkan untuk berbicara tentang prosedur penelitian, khususnya berkenaan dengan latar belakang budaya dalam sebuah kitab di dalam Alkitab. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini. Yang pertama, bacalah seluruh kitab dan catatlah hal-hal yang mengandung makna budaya di dalam kitab yang sedang kita tafsir. Nah, dalam rangka melaksanakan hal itu, perhatikan setiap adat kebiasaan atau hal yang nampaknya populer pada waktu itu. Ya, sudah disebutkan di awal bahwa ada banyak faktor yang tercakup di dalam kebudayaan suatu bangsa. Faktor-faktor ini merupakan petunjuk bagi kita ketika kita mau mencari hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang budaya dalam kitab yang sedang kita pelajari. Jika kita berusaha mempelajari segala sesuatu tentang pola-pola budaya di dalam sebuah kitab tertentu, maka usaha ini memang akan sangat memakan waktu, ya. Oleh sebab itu, kita tentu saja meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa memilih ciri-ciri budaya yang ada kaitannya dengan apa yang sedang kita teliti. Jadi tidak semuanya perlu kita pelajari. Nah, begitu juga kalau kita sedang mempelajari sebuah kitab yang sangat panjang. Wah, ini pasti tidak mudah bagi kita untuk memperoleh semua keterangan itu sekaligus, ya, karena pasti bahannya sangat banyak berkaitan dengan kebudayaan sebuah bangsa. Misalnya kita ambil contoh ya, ketika kita baca salah satu kitab dalam Injil. Mungkin saja di sana kita akan temukan ya disebutkan tentang rumah ibadat. Kita akan temukan ada informasi hari raya Paskah dan hari-hari raya Yahudi lainnya. Ada upacara baptisan, hari Sabat, hukum-hukum Yahudi mengenai kelahiran, pernikahan dan juga perceraian. Juga di situ kita temukan disebutkan tentang mahkamah agama atau Sanhedrin. Disebutkan juga tentang orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Nah, kita juga mungkin akan ketemu dengan namanya orang Samaria, orang Roma, ya, dan juga pelaksanaan hukum-hukum Romawi tertentu. Hal yang kedua yang bisa kita temukan adalah cari keterangan mengenai waktu penulisan kitab yang sedang kita selidiki. Ya, dalam beberapa hal kita bisa memperoleh gambaran umum tentang waktu penulisan kitab ini, ya. Ada tertulis di dalam kitabnya. Misalnya dalam kitab Hosea, tegas di sana dikatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Itu disebutkan di dalam Hosea 1 ayat yang ke-1 juga. Nah, beberapa kitab nabi lain dalam Perjanjian Lama juga memberikan penanggalan penulisan kitabnya, ya. Nah, ada beberapa pernyataan lain di dalam sebuah kitab yang juga bisa memberikan kepada kita kuncinya tentang kapan waktu kitab itu ditulis. Misalnya di dalam surat Filemon dan Kolose disebutkan nama Onesimus dan Arkepus. Sepertinya ini memberikan satu petunjuk bahwa
kedua surat ini rasa-rasanya itu ditulis pada waktu yang sama. Kemudian kalau kita lihat kitab Yunus, dikatakan di sana Yunus hidup kira-kira pada masa hidup Yerobeam II yang naik tahta di Israel pada bagian awal abad ke-8 sebelum Masehi, serta memerintah selama 40 tahun. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam pendekatan budaya ini adalah perhatikan dan catatlah kepada siapa sebuah kitab itu ditujukan dan bagaimana keadaan tempat tinggal orang-orang yang menerima kitab tersebut. Nah, hal ini seringkali diberitahukan di dalam kitab itu. Contohnya, surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat dialamatkan kepada orang-orang Kristen di tempat-tempat tertentu. Misalnya surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Jadi di sana dijelaskan kepada siapa surat itu ditujukan dan di mana orang-orang itu tinggal. Nah, surat Petrus yang pertama juga menunjukkan hal tersebut. Dikatakan di sana surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau kita lihat dalam keempat pasal kitab Yunus, tidak ada keterangan sedikit pun di sana tentang siapa sebenarnya yang menerima kitab ini. Tapi kalau kita melihat kenyataannya bahwa Yunus adalah nabi bagi kerajaan utara Israel, mungkin saja kitab ini juga ditulis untuk penduduk kerajaan utara Israel. Lalu kemudian kita lihat hal yang selanjutnya, ya, di langkah yang keempat, carilah dan catatlah keterangan tentang kebudayaan penduduk yang kepadanya kitab itu dialamatkan. Ya, coba kita lihat contoh dalam kitab Rut. Kalau kita tidak memahami kebiasaan Yahudi yang mewajibkan seorang laki-laki menikah dengan istri saudaranya yang sudah meninggal, ya, tertulis dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10, maka kita pasti tidak akan mengerti pernikahan Boas dengan Rut yang merupakan bagian utama kisah dalam kitab Rut. Begitu juga kita itu tidak akan bisa menghargai himbauan Paulus demi kepentingan Onesimus, budak Filemon yang sudah melarikan diri, kalau kita tidak tahu praktek perbudakan di Kekaisaran Roma pada masa hidup Paulus. Nah, kalau kita coba lihat juga di dalam kitab Yunus, kita akan mengerti bahwa kitab 1 dan 2 Raja-Raja itu sudah mencantumkan beberapa fakta yang sangat penting tentang kehidupan bangsa yang di tengah-tengahnya Yunus hidup. Mereka ini adalah keturunan 10 suku yang memberontak melawan Yehuda pada masa pemerintahan Rehabeam, putra Salomo, dan mereka membentuk kerajaan utara Israel. Raja mereka yang pertama ialah Yerobeam I yang naik tahta sekitar tahun 937 sebelum Masehi. Yerobeam I ini membentuk cara ibadah yang baru dengan membuat 2 patung anak lembu emas, satu di ujung utara kerajaan Israel dan yang satunya di ujung selatan kerajaan ini sebagai saingan terhadap ibadah kepada Allah yang benar dan hidup yang dilakukan oleh orang Israel di Yerusalem. Penyembahan saingan ini merupakan dosa besar dari kerajaan utara. Nah, itulah yang bisa kita lihat di dalam langkah yang keempat ini, gitu ya. Jadi kitab 1 dan 2 Raja-Raja itu
mencantumkan beberapa fakta penting tentang kebudayaan bangsa yang di tengah-tengahnya Yunus hidup. Ini sangat penting untuk kita bisa mempelajari kitab Yunus. Oke, mari kita berlatih. Kita sudah melihat bahwa 1 Tesalonika itu ditulis selama masa perjalanan kedua yang dilakukan oleh Paulus, yaitu di kota Korintus. Sebagaimana sudah tersirat di dalam namanya, surat ini pasti ditulis kepada jemaat yang tinggal di kota Tesalonika. Nah, kalau kita sudah tahu latar belakang itu, mari kita kerjakan latihan ini dengan mempergunakan beberapa bantuan. Pertama, buatlah daftar tentang 5 ciri-ciri budaya yang tercantum dalam 1 Tesalonika. Lalu kemudian yang kedua, carilah dan catatlah berbagai kelompok yang pada mulanya membentuk gereja di Tesalonika. Bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang pertama sampai 11 untuk mendapatkan informasi ini. Yang ketiga, dengan bantuan ensiklopedia Alkitab dan lain-lain, carilah dan catatlah 3 ciri budaya lainnya yang memberi keterangan tentang kota Tesalonika dan keadaan sekitar yang di tengah-tengahnya anggota gereja Tesalonika itu hidup. Oke, ini adalah pendekatan budaya. Selamat berlatih. Tuhan memberkati.